Kalau masuk di Batak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Iya.
yang sangat bisa dikuatkan melalui digital promosi. Oke, saya ingin langsung ke Pak Reza dulu, Pak Reza Al-Hasni. Pak Reza Al-Hasni, UKM Online Press. Pak Reza, apa mendengar saya? Oke, Pak Reza. Kalau belum ada, saya ingin mengobrol, berbincang dengan Ibu Udat Madani. Assalamualaikum Bu Udat. Waalaikumsalam Pak None. Apa kabar nih Bu Udat? Alhamdulillah baik. Oke. Bu Udat, kita sama-sama di Jakarta nih. Kita sama-sama di Jakarta dan saya tahu bahwa diminati oleh banyak orang di kafe. Nah, sekarang pertanyaan saya, Ibu jual apa? Baik Pak None, produk kami itu apang panas bugis. Kemudian dengan perkembangan saya kembali membuat Jalan Kote Makassar. Jadi ada saat ini ada 2 produk yang saya jual, apang panas dan Jalan Kote. Oke. Kalau boleh tahu sejak kapan Ibu Udat menjual apang dan Jalan Kote ini? Mei 2019. 2019. Berarti tahun lalu ya? Iya, betul. Kenapa Bu? Kenapa mau jual? Apa karena Ibu juga orang Bugis Makassar atau gimana? Salah satu tentunya karena saya orang Bugis. Ya. Jadi bulan Mei kemarin saya kembali ke Makassar. Ya. Dan saya melihat di Makassar itu apang lagi viral tahun lalu. Nah, jadi saya berpikir gimana kalau saya jual apang di Jakarta. Akhirnya saya izin sama suami, saya telepon suami, terus suami ngizinin. Jadi saya tanggal 2 Mei itu mulai buka di Jakarta. Semua bahan-bahan peralatan semua dari Makassar. Bahan dan peralatannya dari Makassar, berarti khas sekali ya Makassarnya karena bahannya. Kira-kira bahannya apa aja yang dari Makassar itu? Peralatan terutama panci, karena agak susah dapat pancinya di sini. Tidak sama khas untuk panci apa itu yang Ya, berarti panci rasa Bugisnya. benar-benar rasa dari kami. Mau tahu Ibu kampungnya di mana nih? Apa beda gula merah di Jakarta dengan gula merah di Makassar? Menurut Ibu nih, kenapa harus jauh-jauh ngambil gula merahnya? Rasanya memang beda. Gula merah kita itu beda dengan gula di sini. Dan bukan hanya orang kita yang mengaku itu. Tetangga-tetangga saya juga mengakui memang khas gula kita. Dari aromanya, rasanya memang beda. Itu ya, berarti Betul. kalau saya di depan saya nih ada apangnya Ibu Udat nih. Memang kalau dilihat coklat-coklatnya sih coklat-coklat gula merah yang ada di Makassar ya, yang banyak terjadi di Makassar. Nah, pertanyaan saya, kelapanya juga dari Makassar? Oh tidak, tetap aja tidak. Dari sini ya. Ya, Bu, terus kira-kira marketnya siapa-siapa saja nih? Awal saya buka itu rencananya sih sekitar Tanah Abang.
kebetulan saya tinggal di daerah Kebon Kacang, sementara daerah Kebon Kacang itu kan dekat dengan Tanah Abang, dan memang di sana banyak orang Sulawesi Selatan khususnya. Jadi saya pikir bakal berkembang. Ternyata dalam perjalanan waktu bukan, tapi jadi saya alhamdulillah apa ini jadi nasional. Bahkan orang jadi oleh-oleh khas. Ada yang mau pulang ke Palembang bawa apa, mau ke Singapura bawa apa, mau ke Vietnam bawa apa, mau ke Kamboja bawa apa, mau ke Laos bawa apa, ya. Kenal, familiar dengan bidang mereka, tapi karena keterbatasan kemampuan untuk saat ini lebih fokus ke apa yang fokus. Pesanan banyak, ada yang pesan barongko, katanya salad, cuman sekali-kali saya terima pesanan itu, tapi saat ini saya hanya fokus apa dan jalan fokus. Iya. Saya mendapat banyak informasi soal di Jakarta ini soal apa? Khas kita memperkenalkan wilayah kita melalui kuliner tradisionalnya, cake tradisionalnya yaitu abang parangi. Jadi ya nggak rasa lah ya, nggak cocok rasanya kita bicara Bugis Makassar kalau tidak pernah makan abang parangi ya. Udah kenyang lebih jadi gastri gitu. Tentunya ada pusat harapan saya setelah acara live tribun ini produksi akan jauh lebih mudah-mudahan. Insyaallah ya kita doakan. Amin, amin, Dan saya yakin akan meningkat. amin. Bedanya ibu sedang atau gimana? Tadi sudah diinstal di situ audio cable, audio virtual cable. Nggak ada toh? Ada kita. Itu yang di sini masuk. Install dulu. Audio virtual cable. Oke, ini abang sesuatu yang harus
Saya sebagai peserta di sini saya kirimkan. apalagi kalau dengan bapaknya di Jakarta dan sudah berapa lama di Jakarta? Saya di Jakarta dari tahun 92. Suami saya orang sebenarnya sih orang Jawa. Ibu mertua saya orang Selayar. Cuman beliau itu lahir dan besar di Jakarta. Status saya sekarang ikut suami sebenarnya. Kalau orang tua ibu Di Makassar, Kak. Terima kasih. Satu tambahan mungkin Pak None bagi warga Makassar yang mau merasakan apang panas Jakarta ada di Jalan Borong Kaya juga sama. Ya, berarti sudah punya cabang di Makassar ya? bukan punya cabang, Kak. Saya cabang dari Makassar. Oh gitu. Tetapi yang branded nih Apang Jakarta gitu, Apang Makassar yang ada di Jakarta, yang branded ya, yang orang kenal. Yang sekarang kenapa kita harus diskusi di program Kata None ini, karena kita melihat bahwa Apang Bugis yang ada di Jakarta itu sangat branded. Ternyata ada di Makassar juga di Jalan Borong ya. Itu rumah orang tua. Kalau begitu Bu, kira-kira apa hambatan yang disebabkan? Lebih ke nggak ada yang signifikasi ya Pak ya. Selama ini mengalir saja produksi, penjualan saya mengalir begitu saja. Di awal saya buka di Mei 2019, saya berpikir soalnya orang di Jakarta itu taunya asem, sementara saya pengen yang dikenal itu apang. Padahal kan apang sama apem ya sama aja. Di awal-awal itu kendala saya, persoalan nama. Buat orang Sulawesi Selatan mungkin nggak ada masalah itu, langsung beli. Ketika dia tahu apang panas Bugis langsung beli. Tapi kalau orang di luar Sulawesi dia harus bertanya dulu ini kue apa. Ternyata setelah dia makan baru dia, oh ternyata apem toh. Nah itu. Terus saya menambah kapasitas, mungkin tempat saya produksi sekaligus jualan itu relatif kecil Pak. Jadi untuk nambah pegawai atau asisten tentunya saya keterbatasan tempat. Ya. Karena untuk nambah, saat ini kan pandemi Pak, saya juga khawatir dengan menambah karyawan baru, kita nantinya kondisi sekarang masih agak riskan. Ya. Jadi ya saya mencoba untuk mensyukuri yang sudah ada aja dulu. Ya. Pertanyaan saya berapa karyawannya Bu? 3 Pak. 3 ya. Setelah itu di masa pandemi mereka tetap bekerja juga? Tetap. Saya sempat off selama lebih kurang 28 hari Pak. Iya. Waktu awal-awal pandemi itu kan kita sangat ketat dibatasi, jadi saya apangnya sempat tutup. Oh gitu ya. Sekarang sudah berjalan ya? Berjalan normal, alhamdulillah. Berjalan normal. Oke. Bu, kira-kira apa harapan Ibu nih bagi penonton semua? Kira-kira apa yang ingin disampaikan oleh Ibu? Udah. Buat warga Makassar, mencoba apang panas kue khas tradisional Bugis Makassar, datang saja ke Kebun Kacang 11 nomor 15A.
Yang pasti mungkin poin buat Apang Panas harganya murah Pak. Untuk ukuran jajanan itu murah. Begitu ya. Iya. Kira-kira bisa tahu berapa harganya? 2.000 per pieces Pak. Murah banget Bu. Wah, ini kalau rasa begini harusnya enggak 2.000 nih. Rasanya harusnya di atas 10 ribuan kalau lihat rasa. Ya, ini serius pemirsa. Kalau saya ngerasain ini serius nih, saya orang sehari-hari suka apa. Nah, tapi saya mau bilang Apang ini sangat enak dan harganya murah. Jadi kalau Anda ke Jakarta lebih dari 2 hari rugi kalau nggak makan ini. Kerinduan itu bisa terobati kalau kita di Jakarta. Dan memang beda Apang ini, beda sekali. Saya alasan aja nih supaya makan lagi. Udah. Apa? Ada yang pesan dalam bentuk hampers ya? Untuk dibawa untuk hadiah. Untuk dibawa ke luar negeri, ada nggak? Iya, seperti tadi yang saya sampaikan, ada yang bawa pulang kampung ke Palembang, Pontianak, bahkan ada beberapa pelanggan itu tiap sebelum pandemi khususnya dibawa ke Singapura, Malaysia, Kamboja, Vietnam, bahkan 2 kali itu dibawa sampai ke London. Ya, oke. Oke Bu Udat, terima kasih banyak waktunya, mohon maaf mengganggu weekendnya. Kita sangat bersyukur bisa punya waktu ketemu dan berbicara sama Ibu Udat. Doa kami dari Makassar, semoga Ibu Udat tetap sehat dan berproduksi terus dan bisa terus membawa kue tradisional kita menjadi kue nasional. Amin. Terima kasih Bu Udat ya. Terima kasih Pak Nane. Ya, itu tadi kita telah bincang dengan Ibu Udat, seorang UMKM yang luar biasa, telah membuat 1.000 pieces per hari dan telah dikenal di Jakarta dan bagus hasil kita. Iya betul Pak. Halo Pak. Ya halo Pak. Halo. Halo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak.
Alhamdulillah sehat Pak. Eh, oh ganteng Bapak kayaknya Pak. Iya betul Pak. Jadi onlinefresh.id ini Pak UKM startup digital. Jadi kita bergerak di bidang pangan. Produk-produk kita, produk-produk fresh terdiri dari ayam, kemudian seafood, ikan, cumi dan sebagainya, dan juga dari daging sapi Pak. Iya. Fresh dalam artian Pak, ya, jadi fresh dalam artian masih segar untuk langsung dikonsumsi Pak. Halo Pak. Iya Pak. Market kita sekarang Pak di Makassar Kota, kemudian di wilayah sekitar Makassar, khususnya tetangga Goa dan Maros Pak. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang karena kita bergerak di bidang pangan dan juga kita ini bersifat digital, jadi pangsa pasar kita memang mengarah ke mungkin lebih ke ibu-ibu muda ataupun keluarga yang mau memenuhi kebutuhan dapurnya tapi nggak mau sulit ataupun ribet, cukup melalui HP bisa mengakses kami dan barang tersebut tersedia di rumah. Tergantung sih Pak. Jadi kalau produk ayam itu seharian range-nya bisa sekitar 50 sampai 70-an ekor. Beda halnya kalau weekend biasanya lebih banyak Pak. Sisanya itu yang cenderung stabil itu ke produk seafood Pak. Ikan kita kan hasilnya banyak Pak. Ya cakalang, udang dan lain-lain. Itu cenderung stabil dan memang permintaan selalu banyak setiap hari Pak. Halo. Ya Pak. Jadi sedikit cerita Pak untuk awalnya. Jadi awalnya sebenarnya hasil diskusi Pak antara kami pada saat itu pertama kali pandemik itu di bulan Maret Februari akhir lah. Itu ada curhatan dari pedagang pangan yang kami dengarkan bahwa karena kondisi pandemik barang mereka menumpuk dan tidak laku, dan kemudian harganya menjadi turun karena stoknya banyak. Sedangkan dari curhat dari masyarakat sendiri, di mana mereka takut untuk keluar rumah dan mendapatkan bahan pangan. Jadi awalnya produk kami hanya ayam Pak, hanya ayam potong. Jadi kita menyediakan ayam potong dari kandang ayam langsung ke dapur rumah Pak. Seperti itu. Betul Pak, awalnya hanya ayam potong saja Pak. Khusus ayam potong fresh, segar dalam bentuk utuh. Alhamdulillah Pak, jadi setelah itu orang yang pesan pada nanya Pak, kok ndak ada ikan, kok ndak ada olahan-olahan, misalnya cuman mau iya sesuai kebutuhan Pak.
Jadi kita coba dengar apa yang masih bisa kita cover, kita masukkan jadi produk kita, Pak. Dan memang tujuan awal kita, kita nggak boleh melenceng dari tujuan awal kita, Pak. Dimana kita ingin masyarakat mendapatkan produk fresh dan membantu pedagang yang menjadi mitra kita. Iya Pak, jadi alhamdulillah untuk marketplace awalnya kita memang sendiri Pak, memang kita punya website sendiri. Kita ada website sendiri, kemudian kita ada link sendiri, itu link yang menggabungkan antara website, kemudian Instagram, dan kemudian WhatsApp admin yang punya jam kerja dari jam 6 sampai jam 10 malam. Dan kita akhirnya bekerja sama dengan beberapa marketplace. Awalnya itu paling pertama dengan GrabMart Pak. Kemudian sekarang sudah dengan Blibli dan kemudian dengan Tokopedia. Profit betul Pak. Awalnya memang karena kita berdiri sendiri, ketika diajak join oleh marketplace, kita sempat bikin hitung-hitungan sendiri Pak. Oh, ini membebani apa enggak atau seperti apa. Tapi ternyata memang ada mungkin rumus sendiri Pak. Jadi perbandingan antara profit sharing dan memang market share yang diberikan oleh marketplace tersebut itu sudah sebanding Pak. Wah, setuju sekali Pak. Setuju sekali Pak. Bahkan pasti bisa membantu usaha-usaha kami ini Pak. Iya Pak. Betul Pak. Betul Pak. Sudah pasti Pak, kita pasti pengen lebih besar. Untuk mencapai tujuan yang kita mau, ya pasti kita harus lebih banyak mendengar sih Pak. Jadi customer ini maunya apa, update sekarang mereka lebih pengen sesimpel apa untuk belanja. Dan kita sebagai UKM yang bergerak digital seperti ini, ya kita harus tetap update Pak. Salah satunya ikut kegiatan seperti yang Bapak buat ini bersama Tribun Timur. Kami ucapkan terima kasih. Nah, itu dia Pak. Jadi apabila dikatakan bersaing, itu yang awal kita jadikan patok Pak. Kenapa kita katakan bukan bersaing? Karena kita bermitra dengan pedagang tradisional. Jadi kita sama sekali tidak boleh melenceng dari patok awal kita itu Pak. Awalnya karena ini berdiri karena kita mendengar curhatan dari pedagang, dan kemudian kita bermitra dengan pedagang. Dan sampai sekarang memang baik itu seafood, apalagi seafood Pak, kita bermitra dengan pedagang di Potere langsung. Keuntungannya buat masyarakat, ikan yang didapatkan kan khas Potere sekali Pak, segar sekali. Pedagang juga, apalagi pada saat awal kerjasama kita langsung datang ke koperasi di Potere, dibantu di sana.
eh, dan kita jelaskan komitmen kita seperti apa. Jadi kita ingin bekerja sama, bukan ingin menyaingi, bahkan memang yang kita jual memang ada produk mereka, seperti itu Pak. Betul Pak. Betul Pak. Betul Pak. Iya. Iya. Mudah-mudahan Pak. Sekarang kita ada 3 orang Pak. 1 orang admin, 2 orang kurir, dan ada 1 orang tapi cuman freelance saja Pak. Misalnya runner lah. Iya Pak. Mobilitas kita sampai sekarang masih sepeda motor Pak. Jadi iya Pak. Jadi sepeda motor yang memang bisa kita muat barang Pak. Jadi sampai sekarang kita belum ada teknologi khusus di sepeda motor ataupun menggunakan roda 4. Kita masih motor dan kita pakai cool box untuk menjaga kesegaran barang yang dibawa Pak. Belum ada Pak, mudah-mudahan bisa ke sana Pak. Iya Pak. Iya Pak. Terima kasih Pak, buat Bapak juga. Harapan saya lebih ke model penjualan ini nih Pak. Jadi mudah-mudahan awalnya memang kita memang muncul melalui kemitraan. Kita ingin berjalan ini semua dengan kemitraan yang baik. Jadi didukung oleh pedagang-pedagang tradisional, kemudian didukung oleh regulasi pemerintah yang ada, dan juga harapan kami bahwa di masyarakat itu makin tumbuh kesadaran bahwa di daerah kita ini, terutama di Makassar, semuanya itu alhamdulillah kita masih punya semua. Kita mau makan ayam yang segar ada, kita mau makan sayur yang segar ada, kita mau ikan, kita punya potere yang besar. Jadi kesadaran kita untuk mengkonsumsi yang segar, yang insya Allah sehat, sesuai dengan tagline kita Pak, bersih, sehat, dan halal, itu makin tumbuh di masyarakat Pak, insya Allah. Iya Pak. Iya Pak. Online.
dan bersih, Pak. Terima kasih, Pak. Amin, Pak. Amin, Pak. Terima kasih, Bapak. Iya, siapa? Iya, Pak. Betul, Pak. Pak Mujibir. Ya, halo. Ya, Pak. Siap. Nah, gini Pak. Begini, kalau dari pemilihan nama kan adalah doa. Nah, kenapa saya namakan babi cungkil? Karena dimakan pakai sumpit, Pak. Jadi kayak cungkil-cungkil gitu. Bakmi yang dicungkil. Jadi filosofinya rezekinya itu tercungkil, Pak. Cungkil, dan kita membuat mindset ke orang. Bagaimana kalau orang ingat kita punya produknya kita tidak ingat, cungkil. Nah, lebih gak dicungkil terus, Pak. Bakmi cangkul, Pak. Bakmi cangkul, Pak. Kalau bakmi cungkil, Pak, bedanya hampir saya konsepnya sih, Pak. Konsepnya. Jadi kayak Chinese food, Ya. take away. Jadi bisa dimakan di mana saja. Misalnya kayak ini packinganku, Pak. Ini packinganku mau di mobil, mau lagi nongkrong, mau di mana. Ini kan praktis. Ya. Cungkil everywhere. Cungkil Ya. di mana saja. Ya. Nah, itu. Nah, jadi kayak dimanapun yang selama ini kan orang makan bakmi harus ke tempatnya, harus ke sini, harus ke Ya. sini. Nah, kalau saya pasarnya saya lebih ke online, Pak. Ini kalau kita pakai bakmi cungkil, di mana saja bisa ya kita konsumsi itu. Mau lagi santai, mau lagi formal bekerja, mau lagi meeting gitu ya, mau lagi hangout gitu, yang pasti tempat dan terus rasanya gimana? Kalau saya, Pak, Apa rasanya kita tercungkil-cungkil juga gitu? kalau saya asli suka makan enak, dan saya kurang suka kalau ada MSG. Nah, bedanya babi cungkil, saya tidak pakai MSG. Kita tidak pakai MSG, Pak. Nggak pakai apa? Tidak pakai MSG, Pak. MSG. Ya, apa tuh? Pakai micin, Pak. Oh, micin ya. Iya, tidak pakai micin. Jadi murni semua dari dari bumbu, dari ayamnya, dari mericanya, nah dari kecap asin, jadi seperti itu, Pak. Gitu ya. Jadi rasanya jauh lebih sehat ya, karena nggak pakai bumbu vitsin. Dan kalau satu begitu berapa res harganya, Andi Rian? Kalau untuk bakmi ayam
Pak, 15.000. Oh, Ini 15.000. 15.000 ya? Iya, jadi terjangkau. Jadi dari awal buat makanan enak itu tidak harus mahal. Jadi bisa masuk ke semua kalangan, mau anak-anak, mau anak sekolahan, mau ya orang dewasa, semua masuk, Pak. Ini kalau lihat dari itu dia mungkin segmennya lebih banyak ke millennials ya, anak muda SMA dan mahasiswa ya. Iya, betul, Pak. Terus dari anak milenial, orang-orang kantoran. selama ini yang banyak beli segmen mana saja, Rian? Kalau segmen saya orang kantoran, Pak. Orang kantoran ya? Orang kantoran. Beda sih kalau siang itu orang kantoran. Sore itu anak-anak milenial, kalau malam juga orang-orang berkeluarga. Nah, itu segmennya masuk ke malam hari. Kalau siang orang-orang kantoran. Gitu, Pak. Kalau orang-orang kolonial ada nggak pesan? Ya. 15.000 murah banget ya untuk satu tempat begitu, satu bakmi begitu. Sudah dengan sumpit, dengan tempatnya yang sudah packagingnya udah standar banget. Itu untungnya di mana, Rian? Kalau untung sih, Pak, gini, Pak. Mie itu dalam sekilo bisa jadi berapa porsi. Nah, sama dengan ayam seekor dengan timbangan misalnya 2 kilo itu bisa jadi sekitar 40 porsi sampai 50 porsi, Pak. Ya. Jadi tetap untung, walaupun jadi saya lebih besar ke packingannya. Kalau packingan bagus pasti produk angkat. Ya. Itu sih, Pak. Kalau packingan bagus pasti produk angkat. Penyajiannya, rasa. Packingnya itu membuat ada image ya, ada image juga. Iya, Pak. Jadi kita harus kita punya image. Gini, bagaimana cara orang mau tahu kita kalau kita tidak punya image? Iya. Bagaimana cara kita memasarkan barangnya kita kalau kita tidak punya identitas? Betul. Nah, itu, Pak. Ya, jadi saya terapkan selama ini. Mungkin dari segi pemasaran saya jarang mungkin namanya yang endorsement, ya, yang food blogger harus beriklan sama selebgram. Saya lebih jarang, Pak, dan rata-rata viralnya ini bakminya kita ini karena orang antusias dengan makanan begini. Jadi kayak misalnya gini, satu orang nih, Pak, ini misalnya anak SMA. Ya. Dia beli bakmi ayam satu, terus nongkrong sama teman-temannya. Pasti dilihat nih, itu kamu makan apa? Pakai sumpit, ada mie-nya. Gitu. Oh ya. Nah, benar, luar biasa gayanya Rian aja nih membuat saya tertarik banget. Seandainya saya di Makassar udah habis itu 3 di depan. Iya, jadi memang lifestyle dari konsumen juga harus menjadi pertimbangan kita dalam menjual produk ya. Iya, Pak, kita harus update. Sekarang zamannya anak-anak sekarang, nongkrong, ketemu sama teman-temannya, bagaimana, Pak? Jadi kita harus update. Kita tidak bisa sesuaikan sesama zaman kita. Iya. Zamannya mereka ini yang kita kejar. Ya, zaman saya ya, zamannya Rian kan zaman dulu ya. Zaman saya kan sama-sama yang lebih simpel itu ya. Iya, orang sekarang kan simpel Pak Rian ya. Dia nggak mau cuci piring sekarang. Malas sekarang cuci piring. Lebih nggak mau lama-lama masak. Dapur saya juga semakin kecil tuh. Bukan karena online, memang pendapatan berkurang memang.
gitu. Terus sekarang kira-kira apa setiap hari berapa yang dipasarkan oleh yang diproduksi oleh Rian gitu? Kalau kita Pak, dari saya buka kan 12 jam, terhitung dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Nah itu dari jam 11 siang hanya untuk sampai jam 3 sampai jam 4. Nah nanti penambahan dari jam 4 sampai malam. Itu bisa sekitar 50 sampai 80-an Pak. Dulu, 50 sampai 80 sehari, ya? Dulu Pak, Ya. sebelum pandemi. Ya. Nah jadi kenapa saya mau ke sini? Nah itu yang kita membicarakan dari zaman normal sampai normal itu pendapatan terasa sekali karena kita ini pelaku street food yang asli di jalan Pak. Tiap hari saya ketemu dengan driver, kelusahnya mereka ngomong, orderan turun. Betul. Jadi sekarang dulu sampai 80, 90 sekarang sudah turun Pak. Nah ini bagaimana caranya untuk naikkan lagi standarnya itu bagaimana? Nah itu yang diperbincangkan, yang saya mau berbagi mungkin sama Bapak, sama Reza, sama Ibu. Ya. Oke. Yang pasti bahwa produksi Rian udah punya testi sendiri, berarti udah punya pasar sendiri kan? Pasar itu sisa bagaimana dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada tentunya ya, dengan situasi-situasi yang ada. Memang situasi seperti ini kan nggak ada yang minta, gitu. Wabah ini nggak ada yang prediksi seheboh begini, separah begini ya. Makanya harus ada cara dan gaya yang tidak biasa. Cara dan gaya yang tidak biasa. Makanya salah satu yang kita harapkan adalah bagaimana marketplace besar itu bisa memahami dan ditekan oleh pemerintah supaya profit share itu dikurangi. Tax di situ juga dikurangi supaya seperti Anda itu bisa hidup bukan hanya terima stimulus saja, gitu ya, bukan hanya dengan dideklar bahwa dibantu, tetapi dimungkinkan untuk bisa lebih punya margin lebih besar, menutupi margin yang tentu hilang gara-gara pandemik ini. Gitu menurut saya ya. Bos, gimana dengan hambatan yang dihadapi selama memasarkan baik setelah normal, hambatan produksinya gitu? Kalau hambatan produksi sih Pak, mungkin dari harga di pasaran itu yang naik sekali Pak. Kayak bawang bombay, bawang-bawangan lah Pak. Ayam yang naik sekali Pak. Nah itu yang jadi kendala buat kita, naik turun harganya. Nah sementara price list kita ini kita tidak bisa naikkan Pak. Dengan keadaan sekarang. Sampai kapan kita mau menaikkan, dan tidak mungkin sampai turun Pak. Nah ini yang sekarang yang kita jaga, ini yang serba salah. Harga di pasar naik dan harga produk tidak naik. Ya. Nah itu. Kos produksi naik, jual yang tetap ya. Tetap Pak, iya. Makanya seharusnya di tengahnya itu ada intervensi yang eksternal gitu. Khusus untuk membuat margin ini semakin tidak menyempit, tetapi tetap dia pada batas-batas yang normal gitu. Nah, dan memang dibutuhkan intervensi orang lain dalam krisis ini, sekaligus kemampuan berinovasi daripada UMKM-nya tentunya. Tapi saya yakin Bos, dengan gaya bicara Anda dan cara memasarkan Anda secara makannya, pastilah Anda lebih punya strategi sendiri menghadapi hambatan ini ya. Gitu ya. Iya Pak. Kira-kira kalau dari segi legalitas gimana?
kayak izin gitu. Kalau mau buat outlet, saya dengan anak saya tuh mau buat kafe food truck gitu di Makassar. Sulit banget dapat izinnya, bos. Izin apa nih Pak? Maksudnya Pak? Izin legalitasnya untuk buka usaha? Enggak untuk di jalanan itu, untuk food street kayak gitu. Kalau setahu saya Pak, kalau di jalan begitu cuma ada retribusi, jadi yang dibayar. Mungkin Bapak tahu di jalan Pengayoman, Boulevard, itu banyak penjual-penjual nasi kuning yang pakai mobil. Nah, itu mereka retribusi Pak, per hari. Ya. Ada yang bayar per bulan, ada yang bayar per hari. Setahu saya seperti itu. Ya, itulah. Maksudnya standarnya harusnya jelas. Itu yang retribusi itu untuk pasar eksternal namanya. Tetapi aspek legalitas usahanya, kayak surat izin usaha itu yang harusnya sudah diatur. Supaya kita juga kalau ngambil finance kredit seumpamanya itu legalitasnya jelas. Dan pasar-pasar di luar pasar eksternal itu semakin punya kekuatan hukum sebenarnya, nggak bisa diusir-usir dan bagaimana karena aspek legalitasnya kuat gitu, bukan hanya bayar retribusi saja gitu. Itu. Untuk saat ini saya masih pakai SKU dan baru mau dipatenkan Pak di Kementerian Hukum HAM katanya. Ya, Hukum HAM. Hukum HAM, nah itu prosesnya juga agak lama Pak, karena kata-kata teman-teman saya. Nah, untuk sementara saya masih pakai SKU dengan label street food. Gitu ya? Iya Pak. Ya. Oke. Andi Rezrian, saya berharap usaha Anda maju terus ya. Amin. Ya, dan saya kalau lihat produk Anda ini tidak lama lagi akan diserbu nih. Akan diserbu oleh semua yang mau menikmati itu, dan saya yakin ke depan akan bertambah. Mudah-mudahan setelah program Kata None ini semakin banyak yang memesan produk. Oh iya Pak, amin. Rencana kita mau buka satu cabang lagi di daerah Makassar Timur, Talasalapang. Oh jadi, ya. Kedepannya ini Pak, 3 tahun Babi Cungkil berjalan, kami sudah punya 4 cabang. Jadi di tiap Makassar Utara ada, Makassar Selatan ada, Makassar Barat ada, Makassar Timur ada. Jadi 4. Oh, gitu. Jadi ya? minimal mengurangi kos ongkir pemesanan online Pak. Jadi misalnya yang tinggal di daerah Panakukang harus pesan di daerah Talasalapang untuk mengurangi ongkos kirim. Nah itu yang. Kapan rencana bukanya di Makassar? Insya Allah bulan depan Pak, satu lagi di Talasalapang. Bos undang ya. Oke Pak. Kita mau rasa ini cungkil-cungkilnya gitu. Oke Pak. Ya oke. Oke Pak. Saya masakan Pak. Oke Rian, makasih banyak atas waktunya. Semoga sukses selalu. Salam buat. Ngomong-ngomong udah married nggak nih Rian? Belum Pak. Aduh. Harusnya jangan cuman mie dicungkil, hati orang juga harus dicungkil gitu. Ya. Oke, makasih Rian. Semoga sukses selalu. Amin. Dan tetap semangat. Anda anak muda yang tentunya menjadi harapan kita ke depan untuk memperkuat ekonomi Sulawesi Selatan. Oke, semuanya terima kasih Andi Udat, Rian, Reza, terima kasih atas semua aktivitasnya. Dan semoga sehat selalu dan tetap menyayangi orang-orang yang Anda cintai. Amin. Semoga semua menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih dan
Bagi pemirsa sekalian, terima kasih atas atensinya. Saya Irman Yasin Limpo, None dari Selipi, Jakarta, mengucapkan banyak terima kasih atas segala atensinya di program Kata None ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yo,